Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rida di mata kuliah yang sama, perpajakan internasional. Untuk sebuah pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pemajakan atas laba perusahaan untuk pelayaran dan penerbangan internasional. Teman-teman sudah tahu ya, kita masuk kepada PPh pasal 15. Langsung saja. Oke, untuk outline-nya sendiri, membahas yang pertama tentang pendahuluan, kemudian yang kedua ada BUT perusahaan pelayaran, kemudian tarif dan dasar pengenaan pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri, ada shipping dan airport, ada hak pemajakan perusahaan pelayaran dan penerbangan, kemudian ada charter kapal pada perusahaan pelayaran. Untuk introduksinya sendiri, ya, diaturnya kita di pasal 8 ya teman-teman, kecuali untuk yang tax treaty Indonesia dengan Amerika itu ada di pasal 9. Nah, ini mengatur bagaimana sih pemajakan atas penerbangan maupun pelayaran. Ini lingkupnya adalah lingkup jalur internasional ya. Oke. Ada dua kriteria yang biasanya umum dipakai untuk jalur internasional kaitannya dengan pengoperasian kapal maupun pesawat ya. Ini beroperasi yang dikurangi dengan suatu nilai persentase tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ini maksudnya ada beberapa peraturan yang dia menerapkan tarif sekian persen, kemudian ada pengurangan persentase sekian persen. Ya, jadi ada begitu. Tapi ada juga yang dia menerapkan, ada yang di negara domisili, ada juga yang di negara sumber seperti ini ya. Ini manajemen efektif berada. Jadi ada dua ini yang umum dipakai ya. Jadi bagaimana sih keuntungan kalau misalkan teman-teman pengen tahu bagaimana sih keuntungan lalu lintas kalau ada penerbangan pesawat udara, kemudian bagaimana sih kalau kapal laut. Nah, kita akan bahas di sini. Oke. Ada beberapa juga nih teman-teman yang berhubungan dengan laba kaitannya dengan usaha patungan ya atau kerjasama perwakilan di mana penghasilannya itu bisa berupa begini, ada penjualan tiket, kemudian operasional bus yang menghubungkan antara kota dan bandara, kemudian ada iklan dan komersial, ada operasional pengangkutan barang dengan truk yang menghubungkan antara departemen dan pelabuhan atau bandara. Nah, ini pasti teman-teman sering nih. Biasanya kalau misalkan ada event atau mungkin ada datang artis ke Indonesia atau mungkin kita ke luar negeri atau mungkin balap motor GP. Nah, kan ada nih ya mode-mode kayak penjualan tiket karena kan lalu lintas negara. Penontonnya bukan dari Indonesia sendiri tapi juga dari luar negeri. Ya kan kita kan pasti membutuhkan ini ya kan. Kemudian juga ada pengoperasional bus yang dia lintas negara itu juga bisa. Atau mungkin pengangkutan barang nih pasti kalau kayak kargo. Jadi kayak misalkan teman-teman beli Shopee, saya bukan menyebut merek ya, tapi kalau misalkan teman-teman beli online di luar negeri ya kan otomatis ada pengiriman barang dan seterusnya. Nah, ini juga dari 1, 2, 3, 4 ini juga bagian dari laba yang diperoleh karena ikut serta dalam suatu gabungan perusahaan, usaha patungan, kerjasama atau perwakilan internasional. Kita akan bahas di sini. Definisi international traffic ini berkenaan erat dengan ketentuan di pasal 8 ya, yang mengatur hak pemajakan penghasilan dari pengoperasian kapal laut dan pesawat terbang. Jadi dua inilah yang akan kita bahas ya, pengoperasian kapal laut maupun pesawat terbang. Definisi international traffic akan menentukan bagaimana hak pemajakan dibagi antara negara domisili maupun negara sumber. Istilah jalur internasional berarti setiap pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat udara, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan di antara tempat-tempat di negara pihak lainnya pada perjanjian. Nah, perjanjian di sini adalah perjanjian kontrak, bisa jadi perjanjian antar negara atau perjanjian tax treaty ya. Nah, ini untuk BUT, bentuk usaha tetap perusahaan pelayaran ya. Jadi ada beberapa jenis model-model pelayaran yang teman-teman harus ketahui. Ini yang biasanya yang sering dipakai dan sering digunakan. Pertama ada pelayaran tetap atau liner ya, liner service, di mana jalur pelayaran dan perjalanan kapal tertentu dan
tertentu, ini alurnya dia teratur teman-teman, dia reguler, selalu ada, selalu datang, siklusnya selalu ada. Dia menyinggahi pelabuhan yang ditetapkan sebelumnya dengan frekuensi yang tetap dan mempunyai sailing schedule tertentu yang semua diumumkan kepada sebuah pemilik muatan. Jadi ini sifatnya reguler ya, regular atau liner service. Jadi selalu ada, dia di tiap berapa bulan sekali dia selalu terbang dengan frekuensi yang tetap. Ini berlayar maksud saya, kan ini pelayaran dengan frekuensi yang tetap dengan schedule yang sudah jelas ya, ini masuk dalam pelayaran tetap. Kemudian untuk pelayaran Trump sendiri, ini merupakan pelayaran bebas ya, yang terkait dengan ketentuan formal, tidak mempunyai jalur pelayaran tetap dan kapal dapat berlayar kemana saja. Kapal membawa muatan apa saja dan sering membawa muatan sejenis. Jadi ini biasanya barang-barang atau kargonya biasanya barang-barang yang sejenis ya biasanya. Tapi ini dia konteksnya adalah pelayaran bebas teman-teman ya. Tapi ini sesuai dengan standar, dia ngikutin peraturan. Makanya di sini katakan dia memiliki ketentuan formal. Berbeda lagi dengan pelayaran feeder teman-teman, atau feeder ya, feeder maksud saya. Pelayaran yang menggunakan kapal kontainer dengan ukuran dan kapasitas relatif lebih kecil yang mengumpulkan muatan di suatu pelabuhan untuk dipindahkan ke molder vessel ya, dan melayari jalur upward ke pelabuhan tujuan atau spot ya. Jadi untuk molder vessel ini adalah sebenarnya dia salah satu kapal ya, dia bermuatan besar ya, dia yang tadinya itu transit ya, transit di satu tempat, kemudian dia mau ke lokasi atau ke tujuan, ini adalah molder vessel-nya. Jadi dia transit kemudian ke lokasi tujuan begitu. Oke, masuk pada tarif dan dasar pengenaan pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Nah, ini teman-teman, ini adalah clue-nya di materi hari ini atau benang merahnya ya, atau inti sarinya ya. Ketentuan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor, nah ini dia teman-teman, 417 KMK 0496 tanggal 14 Juni 96 ya. Perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap. Jadi inilah subjek pajaknya ya. Kalau jika dia wajib pajak perusahaan baik pelayaran maupun penerbangan dan kedudukannya dia di luar negeri, dan dia juga melakukan usaha BUT di Indonesia. Jadi tarifnya menggunakan Permenkyu 417 ini. Berapa sih tarif yang dikenakan atau perhitungannya? Nah, ini teman-teman. Jadi memang menggunakan norma penghasilan neto ya. Untuk norma penghasilan netonya sendiri tarifnya adalah 6% dari peredaran bruto teman-teman, ini tarifnya. Sedangkan PPh yang harus dilunasi ini adalah 2,64% dari peredaran bruto, sifatnya final. Ya, jadi baik pelayaran maupun penerbangan untuk pelunasan PPh-nya tarifnya adalah 2,6% dari perusahaan bruto. Ini sifatnya final, jadi harus segera dibayar dan di store ya maksudnya ya. Oke. Ya, pelunasan atau pembayaran PPh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikutnya. Jadi ini adalah siklusnya, apa sih yang harus dilakukan kaitan dengan pemajakan untuk penerbangan dan pelayaran. Ini dia. Dalam hal penghasilan perpuluhan berdasarkan perjanjian charter ya, maka pihak yang membayar atau pihak mencharter wajib. Nah, jadi inilah hal-hal yang harus dilakukan pihak membayar. Ya, dari sisi pembayar atau pencharter. Pertama, memotong. Jadi teman-teman gini, pihak yang mencharter, pihak yang akan nanti membayar, yang menyewa, nanti juga dia akan melakukan pemotongan ya. Jadi memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian kalau dia sudah memotong ya, jangan lupa nih memberikan bukti potongnya nih ya ke pihak yang dipotong atau pihak yang memiliki kapal atau pelayaran ya. Memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri sifatnya final kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, langkah berikutnya kalau dia sudah memotong, sudah memberikan bukti potongnya, kemudian yang dilakukan adalah menyetor nih teman-teman. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 ya, seperti biasa.
Ini kayak tarif-tarif yang lainnya, tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan. Tentunya menggunakan SSP, surat setoran pajak. Nah, yang terakhir, kalau dia sudah menyetor, jangan lupa melapor ya. Melapor pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selama-lamanya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan. Jadi begitu, untuk apa sih yang harus dilakukan terhadap pencatat atau pihak yang menyewa ya, yang akan membayar? Dia harus memotong, kemudian menyerahkan bukti potongnya kepada pihak yang disewa, kemudian dia harus juga menyetor dan melapor. Oke, untuk yang selain sebagaimana dimaksud pada huruf A, ini maksudnya huruf A adalah huruf A PPH ya, PPH pasal 15 ayat 8 yang tadi ya, undang-undang PPH maksudnya. Oke, jadi ini sebenarnya ini sama nih teman-teman yang tadi menyetor PPH, kemudian melapor penyetoran, tapi ini cuma 2. Kalau yang tadi kan ada 4 siklus ya. Kalau ini cuma 2, menyetor dan melapor saja. Ini kegiatan yang dimaksud selain dari yang keempat yang tadi itu. Ya. Tarif PPh perusahaan pelayaran luar negeri sesuai dengan keputusan Menteri Pajak Keuangan, ini tarifnya sama, peraturannya sama, pasal 17 ya. Ini SE-nya sebelumnya tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah PPh pasal 15. Nah, ini tadi saya sudah singgung di depan paling awal. Tarifnya 2,6% dari penghasilan bruto dan sifatnya final. Ini adalah yang menaungi adalah Permenq ya. Jadi memang betul tarifnya 2,64. Ini sifatnya final. Saya jelaskan sedikit tentang shipping dan air transport. Contohnya di sini misalkan ada perjanjian tax treaty nih antara Indonesia dengan Singapura, di mana untuk angkutan udara yang berhak mengenakan pajak adalah negara domisili ya. Ini kalau angkutan udara. Berarti bagaimana nih kalau misalkan angkutan laut? Ya kalau angkutan laut berarti dia datunya di negara sumber. Kita betul harus bisa membedakan pada saat kalau dia udara berarti yang dipakai adalah pemajakannya adalah negara domisili. Tetapi kalau dia angkutan laut ya, angkutan laut artinya kapal laut, dia berhak mengenakan pajak di negara sumber dengan pengurangan, ada dasar pengurangannya teman-teman nih, 50%. Jadi untuk DPP-nya dia ada pengurangan 50% ya. Nah, ini yang tadi saya singgung di depan. Tadi kenapa ada pengurangan persentase nilai. Nah, seperti ini. Ini contohnya adalah kondisi tax treaty antara Indonesia dengan Singapura. Ini juga tertera di pasal 8 untuk kasus perkapalan dan pengangkutan udara. Ini adanya di mana sih teman-teman? Ini adanya di perjanjian tax treaty antara Indonesia dan Singapura. Memang sudah dijelaskan, jadi rigid ya, rinci. Yang pertama, kapal yang diperoleh suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian pesawat udara ini ya di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Nah, yang tadi sudah saya singgung, untuk yang angkutan udara atau pesawat udara ini maksudnya adalah di negara domisili, ini nomor poin 1. Kemudian yang kedua, laba yang diperoleh dari suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut di jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di negara pihak pada bidang lain. Nah, ini maksud konteksnya apa? Ini adalah di negara sumber. Tetapi, pajak yang dikenakan di negara pihak lain tersebut akan dikurangi sebesar 50%. Nah, ini sama dengan yang ini ya, statement yang ini yang atas. Jadi untuk angkutan laut atau kapal laut, dia pemajakannya ada di negara sumber dengan pemotongan 50%. Ketentuan nomor 3, ketentuan pada ayat 1 dan 2 berlaku pula terhadap bagian laba dari pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara yang diperoleh suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan melalui penyertaan dan suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama, dan atau dari suatu perwakilan untuk operasi internasional. Nah, masuk pada hak pemajakan perusahaan pelayaran dan penerbangan, ini juga kita bedakan dari model. Kita tahu lah model-model untuk tax treaty ya, versinya ada
OECD model, kemudian United Nations atau UN model atau PBB, kemudian adalah versi Indonesia. Indonesia adalah adopsi daripada UN model dengan peraturan domestik Indonesia. Nah, inilah teman-teman perbandingannya hak pemajakan perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam jalur internasional menurut model P3B. Kita lihat dulu untuk OECD model ini hanya dipajaki di negara manajemen efektif berkedudukan, ya, di mana dia berada, ya. Artinya di sini dia masuk pada negara domisili. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada UN atau PBB, ya. Untuk UN atau United Nations atau versi PBB ini ada dua alternatif. Jadi dia bisa masuk ke negara sumber pemajakannya atau mungkin bisa masuk ke negara domisili, ya. Yang pertama alternatif A, hanya dikenakan pajak di negara tempat manajemen efektif kedudukan, artinya di negara domisili dia berada. Atau yang kedua, ya, negara sumber dapat mengenakan pajak tapi dikurangi sekian persen. Ini sesuai dengan tarif atau peraturan di tax treaty masing-masing negara. Ya, ada seperti ini modalnya. Jadi ada dua alternatif. Tapi untuk versi Indonesia sendiri, dia hak pemajakannya ada negara sumber, ya, dapat mengenakan pajak tapi dikurangi sekian persen. Ya, hampir sama. Jadi seperti alternatif yang B, ya, sesuai tax treaty masing-masing negara. Oke, itu sebelum saya lanjutkan paparan materi hari ini. Nah, tugas pembelajaran dari hari ini, ya, teman-teman. Yang pertama, silakan ulas intisari atau kesimpulan daripada paparan saya, ya, di materi kuliah hari ini. Maksimal 250 kata. Silakan komentar di kolom komentar yang ada di channel saya, Rida dan Rida Sang Juara. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Kemudian yang berikutnya, temukan keywordnya. Untuk keywordnya teman-teman, ini dia keywordnya. Hashtag laba pelayaran dan penerbangan disambung dengan NIM. Jadi untuk L besar, P besar, P lagi besar, dan NIM-nya, ya, sambung, semua sambung. Saya ulangi, hashtag laba pelayaran dan penerbangan disambung dengan NIM. Oke, itu untuk keywordnya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Teman-teman bisa sajikan keywordnya dulu, baru ulasan kesimpulannya, atau mungkin ulasan kesimpulannya dulu, baru keywordnya. Boleh, bebas, ya. Saya lanjutkan untuk berikutnya, charter kapal pada perusahaan pelayaran. Ini beberapa istilah yang sering dipakai, ya, teman-teman, untuk kaitannya dengan angkutan laut atau pelayaran, ya. Teman-teman juga wajib tahu. Charter kapal adalah kegiatan sewa menyewa ruang kapal. Di dalam dunia pelayaran ada 3 jenis sistem charter. Nah, ini dia. Ada time charter, ada voyage charter, ada bareboat charter. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk time charter, ya, adalah sistem penyewaan kapal antara pemilik kapal atau ship owner dengan penyewa atau charterer yang didasarkan pada jangka waktu atau lamanya penyewaan yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Jadi kalau time charter itu dilihat dari jangka waktunya. Kemudian untuk voyage charter, suatu sistem penyewaan kapal antara pemilik dan penyewa kapal atas dasar ada beberapa trayek angkutan atau penyerahan seluruh data sebagian, ya, ruang muatan kepada penyewa setelah yang bersangkutan membayar tarif sewa per voyage. Nah, kalau ini beda, ini dasarnya ini bisa beberapa angkutan atau bisa sebagian, ya. Ini nanti akan dibayar sesuai dengan tarif persewanya, ya, kalau untuk voyage charter. Sedangkan yang berikutnya untuk bareboat charter, ini adalah suatu sistem sewa menyewa kapal di mana pihak pemilik kapal menyerahkan kapal dalam keadaan kosong. Jadi kosong, tetapi ada beberapa bagian atau peralatan yang digunakan supaya kapal tersebut aman, ya. Jadi di sini menyerahkan kapal dalam keadaan kosong tanpa ABK, jadi nggak ada anak buah kapal, ya. Tetapi lengkap dengan segel sarana peralatan dan perlengkapan kapal untuk berlayar serta memastikan untuk aman, begitu, ya, maksudnya, ya, untuk berlayar serta aman setelah menerima uang dari pihak penyewa. Dalam hal ini yang merupakan pendapatan pemilik adalah pendapatan charter, sedangkan hampir semua
Biaya menjadi tanggung jawab pencharter, kecuali beban penyusutan, tetapi tergantung dari bentuk perjanjiannya. Jadi, kembali ke perjanjiannya ya, bagaimana siapa nanti misalkan ada kerusakan segala macam, bagaimana perjanjiannya, apakah biaya pencharter atau sebaliknya. Oke, ini ada 3 istilah ya, jenis-jenis charter. Ya, sedikit lagi, hal-hal yang ditulis dalam perjanjian charter atau charter party dalam surat perjanjian laut, di sini teman-teman wajib juga harus tahu beberapa istilahnya ya. Dalam melakukan sewa menyewa kapal atau charter kapal, ada pun hal yang ditulis dalam perjanjian pertama, nama pencatat atau pasti ada dan alamat, nama alamat perusahaan milik kapal, sistem pengangkutan, ada waktu kedatangan kapal, nama pelabuhan muatan dan pelabuhan tujuan, tarif sewanya harus ada, term pembayaran atau term maksudnya ini ya, jumlah barang yang diangkut, kemudian tanggal muat dan sanksi, ada sistem bongkar muat, kewajiban pihak penyewa, ketentuan menyewa jangka waktu, ada general override sama penyelesaian persediaan. Ini biasanya akan tertuang semuanya di sistem kontraknya atau di perjanjiannya ya. Oke, thank you. Jangan lupa belajar teman-teman, cukup ya untuk materi hari ini. Jangan lupa ulas kesimpulan paparan materinya dan keywordnya. Oke, cukup untuk pertemuan kita yang ke-11 ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.